Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah panti asuhan di Serui, Papua. Salah satu penghuni panti asuhan itu bernama Hans. Hans akan makan bersama anak-anak panti asuhan yang lain. Mereka tampak bahagia satu sama lain. Hans memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pemain bola profesional. Pada suatu hari, Hans akan bertanding sepak bola. Saat pertandingan, Hans bermain dengan sangat bagus, sehingga Hans dapat mencetak gol. Dan hal itu membuat timnya menang. Berkat kemenangan itu, Hans yang telah bermimpi untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional, akhirnya dirinya dipilih untuk direkrut salah satu tim sepak bola di Jakarta. Dengan semangat yang membara, Hans pun pergi ke Jakarta. Kenyataannya saat tiba di Jakarta, kehidupan Hans berubah 180 derajat. Karir Hans sebagai pemain sepak bola harus sirna dan membuat dirinya menjadi seorang gelandangan di Jakarta. Bahkan Hans tidak dapat berjalan normal karena kondisi kakinya yang pincang. Demi bertahan hidup, Hans rela memungut beras yang jatuh dari karung, demi dijual kepada pengepul agar dia bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan. Kehidupan Hans di jalanan membuat dia melakukan apapun, bahkan dia berlarian untuk mengejar truk yang membawa beras agar dia dapat mendapatkan beras yang jatuh dari karung. Karena kakinya yang pincang, Hans tidak dapat mengejar truk itu. Pada malam harinya, Hans tidur di sebuah gubuk yang berada di samping rel kereta api. Di dalam gubuk itu, Hans memegang sepatu pemberian ibu panti asuhan. Hal itu membuat Hans mengingat kenangan ketika dia masih berada di panti asuhan. Hans merasa kecewa dengan keadaan dirinya saat ini. Dengan perasaan putus asa, Hans berjalan ke atas jembatan. Hans berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas jembatan agar dirinya ditabrak oleh kereta api yang sedang melintas. Keesokan harinya, terlihat Hans yang tergeletak di atas jembatan. Pada saat itu, lewatlah dua orang, yaitu Emma dan Natsir. Mereka berdua menghampiri Hans. Emma membangunkan Hans karena dia kasihan melihat Hans. Seketika itu Hans pun terbangun. Emma yang kasihan, dia mengajak Hans untuk mengikuti dirinya. Hans yang merasa lapar karena dirinya belum makan, akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti Emma dan Natsir. Sesampainya di sebuah rumah makan Padang, ada seseorang yang membuka rolling door, yaitu Parmanto. Hans pun masuk dan duduk di dalam rumah makan Padang itu. Ternyata Emma adalah pemilik rumah makan itu. Di rumah makan itu Parmanto adalah koki. Parmanto mengatakan kepada Emma bahwa dia tidak begitu suka dengan kehadiran Hans di sana. Emma tidak menghiraukan perkataan Parmanto dan memilih untuk menghidangkan makanan kepada Hans. Emma memberikan gulai kepala ikan kakap kepada Hans untuk dimakan. Saat mencicipi makanan itu, Hans yang telah lapar, dia merasa keenakan dengan makanan itu, sehingga dia pun memakan gulai ikan itu dengan lahap. Setelah selesai makan, Hans pun pergi dari sana. Emma, Natsir, dan Parmanto melihat Hans berjalan meninggalkan mereka. Emma yang masih merasa kasihan kepada Hans, dia pun menyuruh Natsir agar menyusul Hans. Setelah malam tiba, Emma menanyakan kepada Natsir bagaimana keadaan Hans. Natsir pun menjawab bahwa Hans seharian tidur di tepi jalan dan dirinya baik-baik saja. Saat subuh tiba, Emma pergi berbelanja ke pasar. Emma masih memikirkan tentang keadaan Hans. Emma mencoba melewati jembatan tempat dia pertama kali menemukan Hans. Dia mencari Hans di sana, namun dia tidak menemukan Hans. Emma pun berjalan terus sampai Emma menemukan Hans yang sedang tertidur di depan sebuah toko. Emma menghampiri dan membangunkan Hans. Saat Hans bangun, Emma mengajak Hans untuk menemani dirinya berbelanja ke pasar. Dengan imbalan, Hans dapat makan di tempatnya. Hans pun mengikuti dan membantu Emma membawa barang belanjaan. Setelah selesai berbelanja, mereka menggunakan beca untuk pulang. Sesampainya di rumah makan Padang milik Emma, Hans pun membawa barang belanjaan ke dapur. Sebelum pergi, Emma memberikan makanan kepada Hans dan berpesan kepada Hans agar besok dia datang lagi ke tempat Emma. Esok harinya, Hans kembali ke tempat Emma.
Hans bekerja di dapur dengan membantu Emma dan memperbaiki lantai dengan semen. Malam harinya sebelum Hans pergi dari tempat itu, Hans meminta uang kepada Emma sebagai imbalan karena dia telah bekerja seharian di tempat itu dengan menyemen lantai dapur. Dengan nada yang marah, Emma menolak memberikan uang kepada Hans karena dia tidak pernah berjanji akan memberikan uang kepada Hans. Dan Emma telah memberikan makanan kepada Hans. Emma pun mengusir Hans dari sana. Natsir dan Parmanto yang melihat, mereka pun menenangkan Emma agar tidak emosi. Seketika itu, Hans pun pergi dari sana. Yang penting kamu keluar dari rumah makan saya. Sarah, keluar. Keesokan harinya, ternyata Hans tidur semalaman di depan rumah makan Padang milik Emma. Emma, Natsir, dan Parmanto, mereka pun berunding bagaimana mereka harus menghadapi Hans. Emma menyatakan bahwa dia tidak memberikan uang kepada Hans agar dia ingin mengajarkan kepada Hans untuk bekerja keras dan tidak terlalu memikirkan tentang uang, karena uang akan habis. Natsir dan Parmanto hanya mendengar apa yang Emma katakan. Karena kasihan kepada Hans, akhirnya Emma pun memperbolehkan Hans untuk bekerja dan tidur di sana. Hari-hari Hans lalui dengan menemani Emma berbelanja ke pasar. Sampai suatu waktu saat mereka ingin pergi ke pasar, Emma melihat sebuah bangunan yang baru dibangun di depan rumah makan Padang miliknya. Emma bertanya kepada Hans gedung apa itu, namun Hans menjawab dia tidak tahu. Malam harinya, Emma dan Hans duduk berdua. Emma menceritakan kepada Hans awal mulanya bagaimana Emma bisa ada di Pulau Jawa dan membangun usaha rumah makan Padang dari nol. Emma pun memberikan uang kepada Hans dan mengatakan kepada Hans agar membeli baju untuk dipakai, karena Hans hanya memakai baju yang sama setiap hari. Hans pun menerima uang itu dan keesokan harinya Hans telah membeli baju yang baru. Di dapur terlihat Hans yang sedang membuat masakan khas timur, yaitu ikan kuah kuning dan papeda. Emma pun menghampiri Hans karena penasaran dengan masakan itu. Sambil mengobrol, mereka berdua pun memakan makanan milik Hans. Saat itu Hans menceritakan alasannya menjadi gelandangan di Jakarta. Ternyata waktu Hans menjadi pemain sepak bola, kakinya pernah patah ketika bertanding. Namun klub tempat dia bermain tidak mau membiayai operasi kakinya dengan alasan biaya yang akan dikeluarkan terlalu mahal. Dan Hans pun dipecat dari klubnya. Emma pun menanyakan kepada Hans kenapa Hans tidak pulang saja ke kampung. Hans mengatakan dia tidak ingin pulang dengan kondisinya seperti ini karena dia merasa malu. Malam harinya, Emma dan Parmanto membahas pendapatan rumah makan. Emma mengatakan bahwa mereka harus menghemat. Parmanto mengatakan kembali bahwa jika mereka ingin berhemat, seharusnya mereka tidak membawa orang luar untuk bekerja di sana lagi. Perkataan Parmanto itu ditujukan kepada Hans. Setelah berdebat, Parmanto pun memilih pergi. Seperti biasanya, saat subuh, Emma dan Hans pergi berbelanja. Saat mereka berjalan, Emma melihat bangunan yang berada di depan rumah makan Padang miliknya telah selesai dibangun. Bangunan tersebut ternyata sebuah rumah makan Padang yang juga sama seperti milik Emma. Namun, bangunan rumah makan Padang itu lebih besar. Emma dan Hans pun berlalu dan pergi berbelanja ke pasar. Setelah kembali, Hans pun membantu Emma memasak di dapur. Emma mengajarkan kepada Hans langkah-langkah dalam memasak rendang satu persatu. Siang pun tiba. Hans melakukan pekerjaan dengan melayani orang yang datang makan di sana. Tiba-tiba Parmanto datang dan marah-marah. Sampai membuat orang yang makan di sana pun menyaksikan kejadian itu. Parmanto sudah tidak betah lagi untuk tinggal di sana karena kehadiran Hans yang dianggap sebagai orang yang membuat dirinya kehilangan pekerjaannya sebagai juru masak. Parmanto kecewa kepada Emma karena lebih peduli kepada orang lain daripada kepada dirinya yang adalah adik Emma sendiri. Parmanto pun mengambil pakaiannya dan pergi dari tempat itu. Ada juru masak di siko, siai nyoko. Keesokan harinya, rumah makan Padang yang berada di depan rumah makan Padang milik Emma telah dibuka. Banyak orang terlihat datang ke sana. Emma, Hans, dan Natsir pun datang ke sana. Mereka memesan makanan. Saat memakan, sepertinya Emma mengenali rasa makanan yang dimakannya. Karena penasaran dengan rasa masakan di rumah makan Padang itu, Emma tersentak.
Dan Emma pun bergegas ke dapur untuk melihat siapakah juru masak di rumah makan Padang itu. Seketika Emma kaget, ternyata Parmantolah juru masak di rumah makan Padang itu. Emma memarahi Parmanto dan mengatakan kepada Parmanto bahwa Parmanto telah berkhianat. Emma kecewa kepada Parmanto karena selama ini dia telah mengajari cara masaknya kepada Parmanto. Dan akhirnya Parmanto malah mengkhianatinya. Namun, Parmanto pun tertawa dan mengusir Emma, Natsir, dan juga Hans dari sana. Mereka bertiga pun kembali. Hans mengatakan kepada Emma, lebih baik mereka menjual gulai kepala ikan kakap. Karena di rumah makan Padang itu, mereka tidak menjual gulai kepala ikan kakap. Emma yang mendengar apa yang Hans katakan, dia menjadi emosi dan mengatakan kepada Hans bahwa Hans tidak mengetahui apa arti masakan gulai kepala ikan kakap buat Emma. Seketika itu juga, Emma mengusir Hans dari sana. Malam harinya, Emma menyuruh Natsir untuk mencari Hans. Natsir menemukan Hans di depan sebuah toko. Natsir menjelaskan bahwa Emma tidak ingin menjual masakan gulai kepala ikan karena gulai kepala ikan merupakan makanan kesukaan anaknya yang telah meninggal. Saat Emma memasak gulai kepala ikan, Emma selalu mengingat dan bersedih akan kematian anaknya. Setelah itu, mereka berdua pun kembali ke tempat Emma. Esok harinya, Emma dan Hans telah berbaikan. Mereka berdua terlihat sibuk memasak di dapur. Sambil memasak, mereka berdua bercanda satu sama lain. Di sela-sela bercanda, Emma dengan sabarnya mengajari Hans cara untuk memasak dengan baik. Kurang kacau Cik Kambiangan, kacau Bapak Lantiangan. Ketika subuh, Emma dan Hans pergi berbelanja ke pasar. Saat sedang berbelanja, mereka bertemu dengan Parmanto. Hans yang masih emosi dengan Parmanto yang telah berkhianat, dia pun melabrak Parmanto. Namun Emma melerai Hans dan membiarkan Parmanto pergi. Setelah itu, mereka kembali dan memasak di dapur. Saat di dapur, Emma mengajari Hans cara membuat gulai kepala ikan. Karena Emma tidak pernah mengajari Parmanto cara membuat gulai kepala ikan. Mereka berdua pun memasak pada hari itu. Setelah selesai mereka memasak gulai kepala ikan, mereka menjual gulai kepala ikan itu. Tiba-tiba kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata banyak orang yang menyukai gulai kepala ikan. Hal itu pun membuat rumah makan Emma menjadi sangat ramai. Bahkan hal tersebut berdampak ke pengunjung rumah makan Padang tempat Parmanto bekerja, di mana terlihat tempat itu menjadi sepi. Saat subuh di esok hari, Hans membangunkan Emma. Namun Emma tidak dapat menemani Hans pergi berbelanja karena dirinya sedang sakit. Sepulang berbelanja, Hans memasak sendiri di dapur. Dan Natsir sedang melayani seseorang di depan. Ternyata orang tersebut merupakan suruhan Parmanto. Parmanto menyuruh orang tersebut membeli gulai kepala ikan. Saat Parmanto memakan gulai kepala ikan itu, dengan perasaan sedih, Parmanto menangis. Dan dia mengingat masa-masanya ketika dia masih bersama Emma. Saat malam hari, Emma memasak di dapur. Emma memasak dalam jumlah yang sangat banyak karena ada pesanan untuk acara pernikahan. Natsir mengatakan kepada Emma supaya istirahat saja. Namun Emma menolak dan menyuruh mereka untuk istirahat terlebih dahulu. Saat subuh, Hans pun terbangun dan mengecek keadaan Emma di dapur. Hans terkejut karena Emma telah pingsan di dapur. Hans pun berteriak dan membangunkan Natsir untuk menolong Emma. Hans dan Natsir meminta tolong kepada supir mobil box milik rumah makan Padang di tempat Parmanto bekerja untuk mengantarkan Emma ke rumah sakit dengan mobilnya. Setelah Emma diantar ke rumah sakit, Hans pun kembali ke tempat Emma. Hans mulai memasak di dapur. Namun dia menjadi frustasi karena makanan yang disiapkan sangat banyak. Dia bingung bagaimana harus menyelesaikan pesanan yang akan dikirimkan pagi nanti. Sesaat kemudian Parmanto datang karena dia khawatir dengan keadaan Emma yang adalah kakaknya sendiri. Parmanto dan Hans pun bercerita di dapur. Parmanto mengatakan bahwa ketika dia memakan gulai kepala ikan, dia selalu teringat dengan sanak saudaranya di kampung. Dan dia juga mengatakan bahwa sungguh sangat aneh di dunia ini, di mana rumah makan Padang
Juru masaknya adalah orang Papua. Setelah itu, Parmanto pun membantu memasak di dapur. Saat memasak, ternyata Natsir telah kembali dari mengantarkan emak ke rumah sakit. Natsir dan Parmanto masih diam satu sama lain. Sampai akhirnya Hans bercanda membuat Natsir dan Parmanto tertawa, sehingga mereka kembali akrab lagi. Dua nih, saya lihat macam baju putih sama kah? Kamu dua janjian kah? Ayo lanjut, beda lagi. Dengan kerjasama dari mereka bertiga, akhirnya makanan yang akan dikirimkan untuk pesanan pernikahan telah selesai dan dapat diantarkan tepat waktu. Setelah itu, Parmanto pun pergi meninggalkan Hans dan Natsir. Siang harinya, emak telah kembali ke rumah makan Padang miliknya. Hans mengatakan bahwa tadi pagi Parmanto datang dan membantu Hans memasak. Dan Hans juga menyarankan agar emak dan Parmanto tidak bermusuhan lagi. Mendengar perkataan Hans, emak tertawa dan mengucapkan terima kasih kepada Hans. Nampaknya Hans telah berdamai dengan kehidupannya. Dengan hati yang lapang, Hans pun menghubungi ibu panti asuhan di Serui, Papua untuk mengabari keadaannya di Jakarta. Saat di dapur, Hans pun mengenang kebaikan emak yang telah menolongnya dan mengajarkan cara untuk mengubah hidup. Hans tersenyum dan bersyukur dengan dirinya yang telah menemukan tujuan hidupnya sendiri. Selesai. Itulah filmnya ya guys. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Pesan dari film ini ialah bahwa kita tidak boleh berputus asa dan menyerah ketika kita berada pada titik paling terendah. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Oke guys, bye-bye.